97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka, senang dan bahagia sekali dari kawasan WR Supratman 28 Denpasar, Bali. Berjumpa kembali bareng saya Yulia. Ya, kali ini kita berjumpa di ajang ngobras, ngobrol bareng santai bersama tokoh Bali. Nah, fans setia Gema Merdeka, siapakah yang sudah hadir di Studio 3 Gema Merdeka? Nah, fans setia Gema Merdeka, hari ini kita sudah memasuki di kalender ke-28 di bulan Juni tepatnya ya. Dan tentunya di kalender 28 ini kita masih berada di bulan Bung Karno, fans setia. Nah, seperti biasa agenda rutin Radio Gema Merdeka bakalan mengundang tokoh. Nah, kita bakalan kulik-kulik ya tentang bulan Bung Karno ini. Nah, fans setia Gema Merdeka, itu adalah salah satu bentuk dari Radio Gema Merdeka untuk merayakan bulan Bung Karno ya. Dimana untuk edisi hari ini kita bakalan ngobrol bareng santai bersama beliau yang gak asing lagi karena beliau setiap tahun ini Yulia undang fans setia ya untuk ngobrol tentang bulan Bung Karno ini. Baiklah, Yulia sapa dulu. Beliau adalah Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, MWS 3, SE, M.Tru, MSI. Om Swastiastu, Aji. Swastiastu, gimana Yulia? Sehat-sehat ya? Waduh, ditanya duluan nih. Astungkara Yulia sehat, kalau Aji sendiri sehat? Sehat ya, walaupun agak capek. Capek ya, baru kemarin datang nih keliling Indonesia. Keliling Jawa ya. Jawa, ya baru kemarin datang dari mana? Dari bulan Bung Karno juga, dari acara peringatan Haul Bung Karno di Blitar, kemudian ke Tulung Agung, ke Surabaya, dapat ke Jawa Barat juga, sampai Jakarta. Jakarta juga. Ya, dalam sekarang pulang hanya untuk Gema Merdeka nih. Pulang hanya untuk Gema Merdeka, ngetren. Luar biasa sekali. Siap. Baik, terima kasih Niki Aji atas waktunya sudah selalu menemani fans setia Gema Merdeka di bulan Bung Karno. Ya, siap. Dan Yulia juga berharap untuk acara seperti Puniki Niki berlanjut dan terus setiap tahunnya. Niki adalah salah satu program dari Radio Gema Merdeka sebagai wujud kita memperingati bulan Bung Karno. Meskipun kita sudah berada di penghujung bulan, Niki Aji lagi 2 hari sudah pindah bulan, tapi nggak apa-apa kan ya? Tapi sebenarnya bulan Bung Karno itu kalau dari versi kami, kalau Tiang kan sebagai orang marhaen PNI ya. Itu bulan Bung Karno itu sampai tanggal 4 Juli sebenarnya. Sampai tanggal 4 Juli. Jadi tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila, 6 Juni adalah hari lahir Bung Karno, tanggal 21 Juni wafatnya Bung Karno, dan 4 Juli adalah hari lahir Partai Nasional Indonesia atau PNI, tanggal 4 Juli 1927, yang dimana berkat PNI lah Indonesia bisa merdeka tahun 45 seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Aji ini bisa diperingati sampai tanggal 4 Juli kalau dari kami Soekarno Center sampai 4 Juli. Oke, jadi berarti kita nggak terlambat ya, Ji ya. Nggak apa-apa fans setia Gema Merdeka ya. Dan fans setia Gema Merdeka, Yulia mau ngobrol-ngobrol santai nih Ji, selama 1 jam, dan juga mohon izin kami bakal tayangkan di YouTube-nya Gema Merdeka Bali. Iya, jadi agar tujuannya agar fans setia Gema Merdeka terutama para kaum generasi Z, Gen Z ini agar semakin mengerti apa sih pentingnya diperingati bulan Bung Karno dan siapakah Bung Karno itu. Nah, itu juga perlu kita peringati fans setia Gema Merdeka ya. Oke, Aji sampun sarapan niki? Sudah siap ya, kita bercerita-cerita ngobrol santai tentang bulan Bung Karno niki. Dan fans setia Gema Merdeka, sebelum mengawali perjumpaan kita nikmati dulu lagu yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng santai bersama Aji AWK yang sangat luar biasa ya. Baik, Aji mohon izin Yulia pengen tanya-tanya ini karena Yulia juga sempat melihat sosial media Aji ya di Instagram dan juga di Facebook tuh berkeliaran. Aji itu kan beritanya tuh di berandanya Yulia tuh terus lewat ya. Aji kemarin sempat ke makam Bung Karno di tanggal 21 Juni, benar ya? Iya. Itu kegiatan rutin yang Tiang lakukan semenjak mahasiswa. Astungkara sampai sekarang tidak pernah terlewatkan ya. Termasuk pun kalau nggak salah pada saat masa COVID ya. Tetap saya hadir tanggal 21 Juni. Hadir ke makam ya. Karena dulu Tiang ingat
ini sebenarnya teladan dari almarhum ayah tiang. Pada saat zaman Orde Baru ketika Bung Karno meninggal, itu kan 1970 ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah Bung Karno meninggal itu dan dimakamkan di Blitar, satu-satunya tokoh PNI yang berani datang ke Blitar sambil membawa gamelan, membawa seniman-seniman Bali dan memberikan suatu persembahan tarian kepada Bung Karno dan masyarakat Blitar, itu cuman ayah saya. Dan ini diakui sendiri oleh Ibu Sukmawati Soekarno, yang beliau di dalam sebuah pidato menyatakan bahwa itu Sri Wedastra Suyasa itu walaupun zaman represif Orde Baru itu tetap setia sama Bung Karno. Saya sangat terinspirasi dengan cerita ayah saya almarhum, yang dimana semenjak tiang menjadi aktivis di Trisakti Jakarta selalu rutin hadir begitu, dan apalagi setelah menjadi pejabat negara tidak ada alasan tidak hadir karena tiang yakin keberadaan AWK sekarang karena restu dari beliau seperti itu. Niki merupakan tradisi atau kegiatan rutin dari semenjak ayahnya Aji berarti begitu ya? Benar, dari tahun 71. Iya, dan juga bagaimana pandangan pemerintah pada saat itu melihat keteladanan atau juga rajinnya, begitu rajin sekali beliau, Ratu Ajinya mengunjungi makam Bung Karno pada saat itu. Zaman itu orang takut ke sana kan memang ada suatu gerakan Orde Baru ya. Orde Baru itu kan ada anak muda harus tahu dulu itu ada yang namanya Desoekarnoisasi. Apa itu? Desoekarnoisasi itu semua tentang ajaran Bung Karno, baik buku, baik ajaran, baik video, baik foto, lukisan, itu diberangus sama Orde Baru. Ya, tidak boleh muncul. Tidak boleh sama sekali dan itu terjadi di zaman Orde Baru dan awal-awal pada saat Orba berkuasa. Jadi susah. Jadi memang ketika kita berani di tahun 70, tahun 80, tahun 90 kita berani mengaku bahwa kita adalah pengikut Soekarno, justru akan mendapatkan diskriminasi. Justru akan mendapatkan tekanan seperti itu. Saya masih ingat dari almarhum ayah tiang Suwargi, waktu itu di kantor beliau itu pasang foto Soekarno gitu ya, dapat waktu perayaan gitu. Itu langsung didatengin sama ABRI waktu itu, disuruh turunin. Jadi dulu ayah saya hanya karena cintanya terhadap Bung Karno sudah sangat sering berurusan sama TNI, ABRI, sama polisi karena dulu. memasang atribut yang berhubungan dengan Bung Karno. Hanya memasang foto Bung Karno. Nah jadi jangan bayangkan, jangan dilihat sekarang dari keluarga kami dari Puri Tegah Kori bahwa kita mengelola 8 museum Soekarno kan. Itu barang-barang yang disembunyikan itu. Dulu ya? Kami sembunyikan di bawah tanah. Disembunyikan di mana? Di bunker. Di bawah tanah. Ada Jembrane, ada Menten di Denpasar, ada tempat-tempat rahasia. Jadi kalau sekarang misalkan lihat, kalau Yuli lihat museum tiang di Renon ya, itu buku-buku itu di bawah tanah semua 30 tahun ya. Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Lukisan kalau misalkan yang di Istana Mancawarna di Tampak Siring itu pusaka-pusaka yang berkaitan ya, yang waktu ayah saya sering bergaul sama Bung Karno sebagai ketua PNI, itu kita sembunyiin rapi. Dan ketika Orde Baru runtuh, masuk reformasi, baru kita tata kembali. Makanya ditata dengan baik begitu. Jadi tiang dan keluarga itu pelaku sejarah dan kita tahu susahnya. Susahnya ya. Bener. Bagaimana mencekamnya? Aji, ampura nih kitanya, nggak takut. Waktu itu kan semuanya mencekam ya, tidak boleh memunculkan atribut-atribut yang berkaitan dengan Bung Karno. Sedangkan Aji sendiri bersama Ratu Aji, sang ayah, beliau dan juga keluarga itu semua para pecinta Bung Karno. Nggak takut pada waktu itu? Pada zaman itu kalau dibilang takut sih enggak ya, karena ya mungkin karena keluarga kami udah kesatria ya. Jadi dari zaman gestok gitu ya. Dulu ayah waktu mimpin PNI, kemudian ketika terjadi G30 SPKI, kemudian bagaimana PNI difusi menjadi partai PDI, kemudian dan diskriminasi itu muncul semua. Dan jadi itulah yang membuat
karakter kami kuat sampai sekarang. Jadi kita nggak pernah takut sama siapapun. Semakin kuat jadinya ya? Ya kan, kalau Tiang kan kelahiran tahun 80. Ya. Sehingga Tiang juga merasakan di era 80, 90 sampai 98, 18 tahun itu hidup di bawah tekanan itu ngerti, udah paham. Ngerti. Ya cuman ya mungkin Tuhan tuh maha adil ya. Pada saat kita lihat kalau dulu misalkan Paduka Yang Mulia Bung Karno dulu dikudeta, dijatuhkan oleh rezim Orde Baru, tetapi reformasi kan dibangkitkan lagi. Ya, jadi sekarang nama Bung Karno sangat harum, patung Soekarno di mana-mana. Di mana-mana sudah terpasang. Jadi bangkit kembali. Ya sama juga mungkin dulu kami dari keluarga dulu pernah berjaya waktu zaman Soekarno. Orde Baru itu mungkin banyak tekanan karena kami cinta dan setia, dan banyak loh yang nggak setia. Akhirnya pindah sana sini tuh banyak. Banyak itu di Bali itu. Ya, jadi yang setia itu kalau menurut Tiang itu hanya dari keluarga kami ya, yang tokoh-tokoh ya, sama dari Puri Satria. Ya, dari keturunan dari Bapak Anak Agung Cok Sayoga waktu itu ya. Itu aja yang memang yang masih setia. Bener-bener banteng bener seperti itu. Oke, Fansia Gema Merdeka sangat menarik sekali kita flashback ya sejarah yang pernah dialami oleh Aji AWK beserta keluarga tercintanya. Sebegitunya ya beliau setia terhadap Bung Karno. Jangan kemana-mana Fansia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansia Gema Merdeka masih diajang ngobrol bareng santai bersama Aji AWK. Waduh, ini fotonya ganteng sekali. Loh, Aji sempat Yulia lihat. Ini ada cerita ini loh, lucu tentang foto nih. Iya, kenapa nih Ki cerita lucunya? Ini kan waktu itu di KPU kan diminta foto baru. Maksudnya terus KPU tuh apa namanya karena yang ikut pemilu gitu. Ini baru bangun tidur nih. Jadi baru bangun tidur enggak, ini baru bangun tidur, ini sengaja ini datang gitu sengaja buat foto, kemudian tanpa persiapan, nggak ada apa-apa, udah itu fotonya sekedar masih ngantuk gitu ya, tapi bangun tidur pun begini Fanstia ya, apalagi kalau sudah beraktivitas. Masih ngantuk belum makan, ini inget ini kan. Soekarno fotonya bisa buat menang pemilu. Aduh, keren fotonya. Ya memang Aji juga pernah menjadi cover boy ya. Ya dulu masa lalu. Masa lalu. Oke, dan juga penyiar radio juga pernah. Jangan-jangan ini Yulia yang diobras ya. Diobras. Aji yang bertanya-tanya. Nanti next time ya. Oke, baik. Aji, ini Yulia kepengen tanya nih Ki. Yuli kan pernah melihat beberapa hari lalu waktu tanggal 21 waktu Aji ke makam Bung Karno. Ya, benar. Nah, itu kan batu nisannya seperti kayak apa namanya? Bersinar ya. Benar. Iya. Itu gimana? Boleh diceritakan sedikit Aji? Itu pertama dari dulu kan Tiang pernah mendengar cerita. Itu kalau foto di depan batu nisan Bung Karno, itu kalau ada penampakan, ya penampakan tuh ada. Ini menurut orang yang jaga-jaga di sana kan banyak ya. Ada sinar, ada bentuk singa gitu ya. Terus itu artinya kamu memang direstui gitu. Terus Tiang datang ke sana kan gitu. Jadi dalam artian tak liatin gitu kok biasa gitu ya kan, karena ke sana buat sembayang ya, buat mendoakan Bung Karno. Tiang Makta Pejati, sembayangan, Trisandia gitu. Nah, terus waktu itu difoto, dapat difoto. Ya tiba-tiba ini dari ajudan sampaikan gitu, Ji ini apa-apanya niki menten penampakan ini ya sinar singa gitu ya. Ternyata bukan hanya satu foto loh, beberapa foto gitu. Kalau cuma satu foto mungkin Tiang ragu ya, tapi ada beberapa foto yang yang diambil. Jadi seperti itu. Ya kalau menurut dari teman-teman Jawa sana memberikan semangat lah. Oh artinya panjenengan disambut. Artinya mungkin akan ada hal besar mungkin ya Tiang, kalau Tiang kesana kan memang bukan untuk meminta sesuatu ya. Justru kalau kita datang ke makam itu kita berdoa sama Sang Yang Widi agar beliau
beliau ya semakin suci gitu ya. Dan bagusnya lagi kan di makam beliau itu di samping kiri kanan tuh ada 2 makam orang tua beliau. Orang tuanya baik. Ada makam dari Raden Sukeni dan juga dari Ibu Nyoman Rais Rimben seperti itu. Jadi membanggakan sih kalau buat yang lain auranya begitu ya, seneng Tiang. Yulia juga waktu SD pernah ke makam Bung Karno. Dan kembali lagi pada batu nisan tadi Mika, jadi sebelum Aji berfoto itu batu nisannya tidak kelihatan ada kayak sinar kayak gitu batu ya. Batu nisan itu biasa aja maksudnya. Ya. Memang batu biasa. Batu, iya. Cuman memang cuma batunya gitu ya. Batunya sih katanya dari salah satu gunung suci di Jawa. Kemudian reliefnya biasa seperti batu-batu begitu biasa. Ya. Cuman memang kualitasnya bagus Kualitasnya bagus. Ya saya nggak tahu apakah itu apa namanya memang sengaja dibuat untuk beliau, namanya juga sekelas proklamator ya. Iya. Pasti juga bahannya juga kelas 1 ya. Tapi setelah Tiang lihat foto, Tiang lihat biasa aja, seperti batu biasa. Batu biasa. Jadi, tapi memang terlihat seperti ada sinar. Ya mudah-mudahan lah. Mungkin kata orang Bali pada waktu Aji tangkil ya untuk berziarah ke makam proklamator mendapatkan pice. Mungkin itu yang disebut paice ya. Katanya orang Bali bilang paice. Ya. Kalau kita kan senang aja ya. Tapi apa namanya cuma didatengin begitu. Dan memang setiap Tiang ke Blitar selalu tidak hanya ke makam Bung Karno. Tiang selalu ke Tulung Agung. Tulung Agung tuh 2 jam dari Blitar. Dari Blitar. Itu dulu sejarahnya. Dulu kan Bung Karno bernama Kusno. Tapi sakit. Nah, orang tua Bung Karno memang tinggalnya di Blitar, kan begitu. Nah, jadi ada satu cerita tentang bagaimana kepercayaan Hindu dari seorang ibu Bung Karno yang bernama Nyoman Rais Rimben. Karena Bung Karno sakit-sakitan, Bung Karno itu dibawa ke Tulung Agung. Dibawa ke Tulung Agung. Di sana ada rumahnya berarti. Ya entah itu rumah atau mungkin untuk berobat atau untuk mendapatkan wahyu gitu ya. Nah ternyata Bung Karno setelah tinggal di Blitar itu di Tulung Agung itu sembuh. Nah kemudian di Tulung Agung itu Tiang selalu datang ke sebuah candi yang mungkin sudah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Itu namanya Candi Boyolangu. Itu adalah candi dari ibu neneknya Ratu Raja Majapahit. Yaitu neneknya Prabu Hayam Wuruk. Ibundanya Ratu Tribuana Tunggadewi, yaitu Ratu Gayatri Dharmapatni. Iya, candi napi namanya Boyolangu. Candi Gayatri. Candi Gayatri yang ada di Tulung Agung. Tulung Agung. Dan kamu tahu apa artinya Tulung Agung dalam bahasa Jawa? Tulung Agung itu adalah pitulung agung. Meminta tolong pada Sang Hyang Widi. Kalau seandainya misalkan dari zaman dulu tuh raja-raja Jawa, kalau misalkan mereka ada suatu perang, ada suatu wabah gitu di tanah Jawa, selalu datang napak di tanah Tulung Agung, berdoa, bermeditasi, dan itu dilakukan oleh ibunya Bung Karno. Dan Tiang selalu rutenya selalu ke Tulung Agung, kemudian nanti ke Candi Penataran, itu tempat perabuan Ratu Tribuana Tunggadewi. Dan kita boleh tanya dong, kenapa di Blitar ada makam Bung Karno, ada candi di Tulung Agung tidak jauh, ada Candi Penataran, dan ada juga salah satu kawasan perabuannya Raden Wijaya, satu lagi Istana Gebang. 5 tempat pemimpin bangsa ini ada di Blitar. Ada di Blitar semuanya. Ada apa sama tanah Blitar ini? Kalau kita lihat kan raja-raja Majapahit kan tinggalnya di Trowulan, di Mojokerto. Di Mojokerto. Itu kan agak jauh bener itu ke Blitar. Artinya ada sesuatu. Dan saya astungkara tiap tahun apapun pokoknya pasti napak mereka. Ya, kalau mengunjungi leluhur lah. Iya, kalau menurut Aji sendiri, kenapa Blitar itu kok sepertinya istimewa ya? Ada Candi Penataran dekat di sana, Tulung Agung juga dekat makam Bung Karno. Menurut Aji sendiri, ada apa dengan Blitar? Pokoknya indikatornya adalah kenapa kok negara Nusantara. Kita kan punya kerajaan terbesar di dalam sejarah Indonesia ini, yang lebih besar dari Kutai, lebih besar dari Sriwijaya, itu kan Majapahit. Majapahit ini kan luar biasa, salah satu kerajaan Hindu terbesar di dunia ya, selain kerajaan India. Kalau menurut Tiang, itu diakui dari sejak zaman abad 13 ya. Artinya ada sesuatu, apakah mungkin kalau Tiang dengar ceritanya, di sana tuh ada pertemuan, ada satu titik
sakral, pertemuan antara seperti titik-titik kesucian Pulau Jawa itu ada di Blitar seperti itu. Makanya seperti kita pusatnya juga seperti itu ya. Pusat spiritual. Pusat spiritual. Kalau nggak begitu nggak mungkin. Bayangkan aja itu yang namanya Ratu Tribuana ya, yang sangat luar biasa, yang termasuk Ratu Tribuana juga yang memberikan suatu arahan tentang ekspedisi Gajah Mada ke Bali. Ratu Tribuana juga yang menempatkan leluhur kami ya Sri Aji Kresna Kepakisan yaitu Bagawanta Majapahit untuk jadi raja di Bali. Itu perintah Ratu Tribuana loh. Jadi seorang ibu udah paham dari seluruh tanah di Jawa ini kok Blitar. Makanya ya luar biasa lah, syukurlah. Dan Bung Karno pun dimakamkan akhirnya di sana. Di Blitar juga. Baiklah fans Setia Gema Merdeka, sangat menarik sekali. Ternyata ada sesuatu yang menjadi tanda tanya besar ya. Kenapa di Blitar dan semuanya itu berdekatan, pokoknya di seputaran Blitar sana ya. Ada Candi Penataran, ada Candi Gayatri. Candi Gayatri juga, dan juga makam sang proklamator kita ya. Fans Setia Gema Merdeka, kita akan berlanjut setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Setia Gema Merdeka masih di ajang ngobras yang ngobrol bareng santai bersama Aji AWK yang sangat luar biasa dan juga menginspirasi para kaula muda nih fans Setia ya. Baiklah Aji, setelah tadi kita flashback, mengulik-ngulik tentang sejarah ya, di Blitar itu ada makam Bung Karno dan juga banyak juga ada candi-candi di sana, dan juga merupakan sepertinya Blitar itu pusat spiritual ya. Kembali lagi kita ke bulan Bung Karno nih Ki Haji. Jadi untuk ngobras yang tahun lalu Yuli sempat dikasih buku nih oleh Aji ya. Ini fans Setia Gema Merdeka, ini hadiah dari Aji AWK buat fans Setia Gema Merdeka. Yulia juga dapat ya. Terima kasih banyak Aji. Jadi ini bukunya tentang Manipol Uzdek. Nah, boleh dong dijelasin sedikit Aji. Manipol Uzdek itu apa? Jadi Manipol Uzdek itu dalam bahasa gampangnya ya, biar anak muda paham ya. Artinya anak muda harus paham bahwa ada Pancasila, ada Marhainisme, ada Manipol Uzdek. Nah, jadi kalau mau bicara Pancasila, kita harus bicara Pancasila 1 Juni. Pancasilanya Bung Karno. Karena kalau bicara Pancasila tanpa melibatkan pemikiran Bung Karno itu sudah keblinger. Karena di Indonesia ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengaburkan sejarah. Makanya itulah tujuan kami dari The Sukarno Center, jangan sampai ajaran Bung Karno ini hilang. Karena Pancasila ini sebenarnya kenang-kenangan Bung Karno dan para pahlawan kita, founding fathers, itu yang sangat berharga, yang bisa menyatukan seluruh Indonesia itu hanya Pancasila. Negara lain tuh sampai iri sama kita. Kita terdiri dari banyak kepercayaan, banyak suku, banyak bahasa, banyak pulau, kok bisa bersatu. Nah, kemudian Marhainisme yang dimana sering misalkan Pak Jokowi, siapapun sering berpidato tentang Trisakti. Trisakti Marhainisme itu adalah 3 suatu pilar yang dimana nggak usah banyak-banyak deh, kita ngerti 3 saja dulu untuk membawa bangsa ini hebat, untuk menciptakan kader-kader yang hebat. Pertama, berdaulat dalam bidang politik. Jadi yang kedua, berdikari dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adalah berkepribadian dalam bidang budaya. Kenapa nama Trisakti? Trisakti itu bahasa Hindu. Trisakti itu bahasa Sanskerta. Kalau di ajaran agama Hindu kan Trisakti ini kan adalah saktinya Trimurti. Ya, permaisuri, saktinya, istrinya Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi Bung Karno itu kalau menurut pengakuan almarhum ayah saya, pada saat waktu itu ayah saya diajak untuk berdiskusi untuk mendirikan Grand Bali Beach di Sanur, berdiskusi untuk membuat rumah sakit Sanglah, berdiskusi waktu itu, dan tentu karena ayah saya ketua partai dulu, ketua PNI Bali, mendirikan rumah sakit Sanglah, dan juga pada saat itu mendirikan Udayana, mendirikan Mahendra Datta, dan mendirikan Istana Presiden Tambak Siring. Jadi dulu almarhum ayah saya suka bolak-balik begitu, kalau Bung Karno datang udah dipanggil
deal, udah diskusi. Waktu itu sempat ada satu pengakuan dari teman-teman, dari leluhur kami, dari Tameng Marhen, dari PNI. Ternyata Bung Karno terinspirasi nama Trisakti itu justru dari Bali. Dari Bali. Karena nama Hindu. Nah, jadi kalau kita lihat memang benar itu, berdaulat dalam bidang politik itu Saraswati, berdikari dalam bidang ekonomi itu adalah lambang Ibu Dewi Sri, berkepribadian dalam bidang budaya adalah lambang Dewi Durga. Nah, makanya ada lambang Siwonata Raja sebagai logonya ISI. Kalau Dewi Saraswati di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Washington, Tiang sebagai alumni IVLP di Amerika, Tiang lihat itu ada patung Saraswati. Di sana? Dibangun oleh Pak SBY. Jadi benar-benar, jadi ajarannya Bung Karno ini cocok sama Indonesia. Dan yang terakhir, Tiki yang namanya Manipol Usdek. Manipol Usdek ini adalah teknis untuk untuk bagaimana anak muda tuh lebih memahami lah ajaran Bung Karno. Seperti itu ya, dari manifesto di dalam pemikiran-pemikiran Soekarno yang dijabarkan dengan bahasa yang lebih humble seperti itu. Itu dia Fansia Gema Merdeka. Jadi untuk para kaum milenial ya, generasi Z ya, jadi harus tahu apa itu Manipol Usdek ya. Untuk lebih jelasnya Fansia juga bisa mau bukunya boleh nonton DM ya di YouTube-nya Gema Merdeka Bali. Kalau mau bukunya boleh boleh DM AWK ya. Ada banyak DM ya, saja langsung ya, langsung dikirim Fansia ya. Dikirim, Oke. Jadi untuk bukunya ini sangat menarik sekali ya. Ini ada Sepak Terjang Pengawal Ideologi Negara Manipol Usdek ya, dalam berbagai perspektif. Nah, ini seperti apa sepak terjang? Salah satu. Ini. Jadi Manipol Usdek itu kan dia memberikan sudut pandang. Karena yang namanya ideologi, seperti ideologi Pancasila, dia itu membutuhkan suatu contoh-contoh implementasi yang dipahami oleh kita punya generasi milenial, generasi Z, generasi yang baru. Nah, jadi Manipol Usdek ini dia everlasting, dia sampai di setiap zaman itu dia akan abadi. Contoh misalkan tentang bagaimana pandangan tentang internasionalisme, bagaimana kita bersikap terhadap kepentingan Indonesia di hadapan asing misalkan. Ya, Bung Karno sudah melaksanakan ini pada saat Konferensi Asia Afrika, dilanjutkan oleh Pak Jokowi pada saat G20 misalkan kan gitu nggih. Dilanjutkan oleh orang-orang Bali pada saat ada konferensi Water Forum gitu. Jadi salah satu contohnya begitu, dan buat yang ini sangat bagus ke bacaan ini, dan ya silakan di Google juga banyak seperti itu. Dan kalau ingin menjadi seorang Soekarnois yang hebat, dia harus paham Manipol Usdek dulu. Harus paham dulu ya, dan juga selalu mengikuti berita-berita dan juga artikel-artikel tentang Bung Karno. Kalau menurut Aji sendiri, penerapan Manipol Usdek ini untuk kaum Gen Z saat ini gimana? Apakah sudah mereka sudah paham atau menjalankan Manipol Usdek ini? Kalau mau harus baca 3 buku dulu ya, referensi saya pertama buku biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams. Yang nomor 2 harus membaca yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi, DBR Under the Banner of Revolution. Itu ada 2 buku. Yang nomor 3, kalau ingin kita menghargai wanita, ingin menghargai Ibu Pertiwi, bacalah buku Pemikiran Soekarno tentang Sarinah. Baca dulu 3 ini ya, minimal ngerti. Kemudian kalau memang serius ingin jadi pemimpin, serius ingin menjadi kayak Aji, jadi senator, serius ingin menjadi pemimpin bangsa, harus paham tentang Manipol Usdek. Itu semacam tips ya. Tips langkah awal untuk bagaimana mau jadi pemimpin seperti itu. Jadi untuk Fansia Gema Merdeka yang kepengen jadi pemimpin ya, itu tadi bukunya ada 3 yang perlu dipelajari ya, dan juga ada 1 buku Manipol Usdek ya. Kalau yang mau bukunya boleh DM di Instagramnya Aji. Ya, silakan ya. AWK ya. Oke, Fansia Gema Merdeka, kita akan berlanjut kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansia masih ditemani bareng Aji AWK bersama ngobrol bareng santai ya, masih di bulan Bung Karno, tentunya bersama 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik Aji, untuk yang selanjutnya kita ngobrolin tentang nasionalisme nih Aji ya. Jadi agar generasi muda, terutama pemuda di Bali saat ini, agar kita tidak melupakan ya tentang perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, dan kita
harus paham tentang nasionalisme. Apa Ji tantangan terbesar dalam menjaga semangat nasionalisme yang diajarkan oleh Bung Karno di era globalisasi seperti saat ini? Yang lengkapnya adalah nasionalisme Indonesia. Jadi karena ada juga nasionalisme Amerika, nasionalisme Cina, nasionalisme Arab tuh ada. Tapi yang benar adalah nasionalisme Indonesia. Jadi kalau menurut yang bahwa gerakan cinta bangsa dan negara ini harus memiliki prinsip. Ya, kita punya pemimpin silih berganti, tetapi yang kalau kita bisa melihat kenapa contoh sampai misalkan ada negara Uni Soviet itu bubar. Kenapa kita bisa melihat negara-negara di Jazirah Arab itu, di Middle East itu, Timur Tengah itu pada perang semua. Kita bisa melihat bagaimana di Afrika, padahal mereka itu satu benua, satu bahasa, mereka ini satu suku, banyak kesamaan, tapi kenapa mereka tidak bersatu dan sampai sekarang banyak yang konflik. Kita beruntung sekali bahwa Indonesia ini memiliki suatu ajaran Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum itu adalah nasionalisme Indonesia, itu adalah Pancasila. Maka dari itu caranya ya mulai dari hal kecil-kecil. Contoh, misalkan ini mau beli kopi nih, ayo dong beli kopi produk Indonesia. Ini mau makan misalkan ya, tapi kita tidak boleh anti asing ya. Jangan kalau misalkan Haji Wede Karne berbicara tentang cinta produk Indonesia bukan berarti kita harus boikot gitu ya, nggak boleh gitu ya. Maksudnya begini, komposisi itu karena kita nggak bisa sekarang, karena semua produk itu kan pasti impor, pasti juga banyak yang trading gitu ya. Jadi kalau Aji praktekkan secara pribadi ya biasain ya, kalau saya misalkan selalu pakai produk dalam negeri, selalu pakai bangga produk-produk dari Indonesia. Gitu, itu aja. Kalau mau makan pilih yang franchise Indonesia. Pilih makanan yang sukle, pilih produk yang orang Indonesia buat. Udah gitu aja. Simple. Kita tidak akan kelihatan keren kok. Misalkan kalau kita memakai brand asing, brand mahal gitu, brand asing seperti orang kaya baru yang sekarang flexing, saya nggak setuju loh. Ngapain sih gitu? Sedangkan kita punya produk Indonesia nih yang hebat-hebat. Nggak kalah dong hebatnya Indonesia. Iya, maksudnya itu aja. Dan untuk anak muda itu aja prakteknya dulu. Kemudian harus selalu berbicara, berkata, berbuat tentang Indonesia seperti itu. Itu adalah nasionalisme Indonesia itu ya. Jadi itu salah satu bentuk untuk nasionalisme Indonesia ya, berawal dari hal-hal yang kecil ya, dengan mencintai produk Indonesia. Benar. Seperti itu ya. Nah, Aji, untuk ajaran Bung Karno tentang hal Pancasila itu kan dibutuhkan untuk memupuk solidaritas ya, kebersamaan gotong royong, juga religius dan juga musyawarah. Nah, menurut Aji sendiri itu apakah masyarakat di Bali khususnya saat ini apakah sudah seperti itu? Kalau di Bali, tapi saya di Bali itu sebenarnya paling bagus ya, karena kan Tiang sudah keliling Indonesia nih. Iya. Kalau anak-anak muda Bali itu udah tuntas urusan toleransi, untuk urusan kita tuh kan nggak pernah, seperti misalkan kita nggak pernah loh ngerusak tempat ibadah orang. Kita nggak pernah melarang orang beribadah, dan kita kan juga nggak sara gitu loh. Nggak pernah kita ngomongin itu kamu agama kamu ini, suku kamu ini, kan nggak pernah. Nah, sebenarnya Bali ini paling tuntas karena siapa yang mengayomi? Karena ajaran agama Hindu. Nah, jadi antara Pancasila dan Hindu ini memang benar-benar selaras. Cuman saya nggak terganggu sama data kemarin. Kamu lihat nggak data bunuh diri di Bali itu paling tinggi? Tertinggi ya. Iya, sempat kaget juga. Iya, dan hampir tiap minggu tuh ada yang bunuh diri loh. Artinya kalau kita bicara tentang Pancasila, itu mungkin sifat gotong royong itu mungkin di dalam bidang bundir-bundir ini mungkin nggak sukses kita. Kurang ya. Kalau gotong royong tuh bukan cuma urusan orang ngangkat kayu, bukan urusan orang tiap minggu tuh bersihin gorong-gorong, enggak. Gotong royong tuh justru kita lebih peduli sama sesama. Jadi kenapa bisa ada anak bunuh diri? Circle-nya gimana? Teman-temannya gimana? Teman-teman mereka tuh gimana ya? Buat saya
tetangga, teman kos. Apa kurang kepedulian atau bagaimana itu? Kurang kepedulian dan itu kan harus perlu gotong royong menurut yang gitu ya. Jadi buat saya angka ini masih minggu ini masih rekor kita paling tinggi di Indonesia. Paling tinggi ya. Sempat Yulia baca juga itu informasinya ya. Oke, jadi mungkin diperlukan gotong royong yang lebih keras lagi kepedulian kita terhadap mungkin sesama manusia ya. Sesama manusia. Oke, baik. Fans ya Gema Merdeka jangan kemana-mana. Kita masih ada satu session lagi. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Gema Merdeka Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans ya Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng santai bersama Aji AWK yang sangat luar biasa dan menginspirasi ya, terutama berkaitan dengan Bung Karno. Waduh, kenapa Yulia terus mengundang Aji? Karena beliau memang bisa dibilang Soekarnois ya, Ji ya. Boleh ya dibilang gitu ya? Jelas anak. Jelas dong. Wow, sangat luar biasa. Ini perlu dicontoh loh, terutama kaum Gen Z ya. Kita harus menghormati, mengenang Bung Karno ya, sang proklamator. Ada satu pengalaman Tiang yang saya bagi untuk anak muda ya. Iya, pengalaman apa itu? Bagaimana Bung Karno itu banyak menyelamatkan saya secara diplomasi. Seperti apa itu? Kalau Aji pidato di luar negeri, dimanapun di konferensi, di pertemuan-pertemuan internasional terutama, selalu saya menyebut dua kata. Saya Arya Wedakarna, saya orang Bali. Saya datang dari Indonesia. Kalau mereka sudah dengar Bali, seluruh dunia tuh hormat. Langsung karena nama Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia. Dan terkenalnya baik gitu ya, ramah ya, gitu ya, karena kita island resort gitu ya. Nomor dua, apa yang saya sebut di dalam setiap pidato saya, selalu Tiang perkenalkan bahwa saya punya founding father yang hebat ya, yaitu Dr. Insinyur Soekarno, the father of Asia Afrika. Dan tahu berapa jumlah negara yang diayomi oleh Bung Karno yang dimerdekakan? Itu ada 55 negara Afrika, 54 negara Asia. Jadi kalau dibilang Bung Karno ini mungkin sudah melampaui Gajah Mada. Kalau Patih Gajah Mada mempersatukan Nusantara di sekitar ASEAN countries, Bung Karno itu seluruh dunia loh. Kamu tahu nggak Yulia? Itu yang memperjuangkan Cina bisa masuk menjadi anggota tetap Badan PBB, satu-satunya wakil Asia di luar Rusia, di luar Prancis, di luar Amerika. Itu satu-satunya yang mengajukan itu berdasarkan Bung Karno. Cina, kamu masuk ke PBB. Makanya dengan Bung Karno dengan China tuh disayang sekali. Waktu itu jangan bayangkan Cina seperti sekarang. Cina tahun 50-an tuh miskin. Negara dunia ketiga. Ada pengalaman menarik. Salah satu tindakan Bung Karno memerdekakan sebuah negara itu cuman dari satu tisu. Satu tisu di meja makan. Ada sebuah negara gitu ya di Afrika yang berjuang untuk yang namanya kemerdekaan. Suatu saat bertemu dengan pemimpinnya, Bung Karno cuma ngambil itu tisu aja dan menggambarkan benderanya. Ini bakal jadi bendera kamu dan kamu merdeka. Nelson Mandela mengakui, saya terinspirasi Afrika Selatan dari Bung Karno. Makanya sekarang di Mesir, di Afrika, di Arab, dimanapun, di Cina, di Korea Utara, ada patung Soekarno, rumah Soekarno, prasasti Soekarno. Di Rusia, bagaimana Bung Karno mau datang ke Rusia, ke Uni Soviet, kalau seandainya menemukan salah satu atau membuka sebuah masjid yang ada di Rusia yang ditutup oleh pemerintah komunis. Jadi sebenarnya Bung Karno itu luar biasa loh. Dan saya melihat benar-benar reinkarnasi dari seorang Patih Gajah Mada dengan versi internasional seperti itu. Baik, jadi Bung Karno itu lebih dari luar biasa sepertinya. Luar biasa, makanya pidato Tiang. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Arya Wedaka. I came from Bali, from Indonesia. Oh, udah tepuk tangan semua kan. Oh, Bali gitu ya. Nomor dua, I got my great founding father, Dr. Insinyur Soekarno.
the founder of Asia Africa countries, saya bilang gitu ya. Oh, semua ya, mereka hormat. Jadi setelah itu kita benar-benar dimudahkan semua. Ya, jangan lupa ya, jangan lupa itu. Jadi itu perlu digarisbawahi Fansia Gema Merdeka ya. Jangan lupa ditonton YouTube-nya. Seperti apa sih Bung Karno itu, kehebatan beliau itu seperti apa? Tonton di YouTube-nya Gema Merdeka Bali. Baik Aji, ini sepertinya waktu sudah hampir 1 jam saja, nggak terasa ya. Memang sangat menarik kalau kita kulik-kulik tentang Bung Karno ini. Nah, jadi untuk di sesi yang terakhir biar nggak biar nggak tegang ya. Oke, Yulia bakal mengajak Aji untuk bermain games. Tapi gamesnya games untuk bukan tebak satu kata ya, bukan tebak kata ya. Tapi Yulia kasih satu kata, Aji. Apa satu kata dari Aji tentang kata-kata yang berikut ini? Oke, untuk yang pertama tentang bulan Bung Karno. Bulan Bung Karno, satu kata. Ya. Sedih. Sedih. Kenapa sedih, Ji? Karena di bulan Bung Karno saya selalu melo gitu ya. Karena perhatian kita terhadap Bung Karno nih menurut saya nggak menyeluruh gitu loh. Nggak semua orang Indonesia itu peduli. Ada beberapa daerah di Indonesia ini yang mungkin tingkat ketidaksukaan sama Bung Karno tuh tinggi gitu loh. Sampai sekarang. Ada itu di Indonesia, 1 provinsi, 2 provinsi. Kalau kita bicara Bung Karno tuh mereka tuh anti. Bung Karno dituduh ini itu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak seperti bangsa lain. Kalau kita datang ke mana ya, misalkan ke Turki, kamu tahu itu yang namanya Museum Kemal Atatürk, yang di mana tuh namanya Turki itu kan dari Atatürk gitu ya. Saya pernah datang itu ke Ankara, Turki. Ya ampun, itu seperti sebuah kota. Kalah Blitar. Di Blitar tuh makam Bung Karno tuh kecil, nggak nyampe setengah hektar, cuman berapa are. Perpustakaannya juga kecil. Tapi kalau kita datang ke tokoh Cina, kita datang ke pahlawan Turki, kita datang ke pahlawan Perancis, kita datang ke Washington, luar biasa secara infrastruktur loh ya. Yang nomor 2 itu mereka bersatu, mereka cinta sama founding fathernya, mereka cinta. George Washington, siapapun itu. Ya sekarang kita di Indonesia bicara Soekarno, sering kuping saya ini sedih gitu. Makanya sedih kalau saya belum Bung Karno, aduh kok nggak unity. Tidak semuanya ya bisa menerima dan juga memperingati, menghormati begitu. Seperti itu ya. Nah itulah sedih. Aduh jangan sedih. Jadinya Fansia Gema Merdeka, jadi memang kita perlu menghormati ya. Dan orang Bali nomor 1 deh kalau menghormati. Nomor 1. Yulia kemarin juga mengikuti lomba karaoke nih di bulan Bung Karno. Oh ya? Meskipun nggak menang, tapi tetap Yulia memperingati, dan sekarang di Gema Merdeka juga memperingati bulan Bung Karno harus ya. Oke, baik, untuk kata-kata yang kedua tentang Hindu. Bangkit. Seperti apa bangkitnya menurut Aji? Bangkit sekarang justru yang di Bali yang mulai agak-agak kalau menurut yang agak nggak sebangkit luar Bali. Kemarin tiang keliling ke Jawa, ya ampun, itu yang namanya pura-pura tuh penuhnya sama Hindu Jawa. Iya. Saya datang ke pura itu, mereka nggak ada lagi pakai baju Bali. Arya Wedakarna ini kan orang yang paling nggak suka kalau ada Balinisasi di luar Bali. Maksudnya saya melarang tegas. Orang Hindu Jawa jangan buat pura model Bali, jangan buat candi bentar model Bali, jangan tiru gamelan kami, jangan pakai baju Bali, pakai beskap, pakai baju Jawa, pakai candi, jangan pakai model-model Bali semua. Bantenan jangan pakai Banten Bali, harus pakai yang namanya budaya kamu, seperti ajaran Bung Karno berkepribadian. Dia bilang budaya bangkit. Bangkit bener-bener. Menurut yang hampir setiap hari ada orang Sudiwidani, Kejawen lebih bangkit lagi ya. Di mana-mana sekarang di Jawa itu orang jual dupe, jual bunga, jual kembang. Happy saya setiap pulang tuh happy. Jadi Hindu semakin bangkit ya. Sabdo Palon. Baik, untuk satu kata lagi Aji tentang Semeton Bali. Susah nih.
Sumatera Bali bersatu. Bersatu padu untuk padu. Bali. Karena kenapa? Kita punya tantangan domestik. Tantangan domestik, kita banyak orang anak Bali nggak mau kerja di Bali. Ya, sebagian besar lulusan SMA milihnya kerja di luar negeri. Di luar negeri mereka kerja, yang datang ke Bali orang-orang dari luar Pulau Bali. Pekerjaan diambil karena gajinya kecil mungkin di Bali, semua pada keluar negeri. Nah, itu tantangan kita. Jadi kosong. Seperti kemarin di beberapa kabupaten kosong kotanya. Anak mudanya udah nggak ada. Semua pada keluar negeri. Untuk asing kita sekarang bersaing sama bule-bule. Bule-bule sekarang sudah buka toko, sudah menjadi konsultan, sudah buka rencar. Bule-bule itu. Jadi kita nih seperti kuangan daya. Makanya harus bersatu. Tapi caranya cuma satu saja. Tips dari Aji. Jenana sekolah setinggi-tingginya. Sekolah setinggi-tingginya jenana. Harus sarjana, harus master, harus doktor. Minimal sarjana deh. Karena setiap pemimpin tuh bisa bicara karena dia pasti sekolah. Nggak cukup cuma lulusan SMA atau SMK. Jenana. Dan ini sudah tercantum di Bhagavad Gita 5.000 tahun yang lalu. Sri Krishna bicara sama Arjuna. Arjuna, di zaman kali satu-satunya cara biar sukses hanya kamu sekolah jenana, seperti itu. Ya. Jenana. Jadi kunci untuk sukses adalah jenana atau sekolah ya. Baik Aji, terima kasih banyak. Sebelum Yulia akhiri untuk ngobrol hari ini, mohon izin Yulia persilahkan untuk Aji memberikan closing statement atau kesimpulan tentang bulan Bung Karno ini kepada fans setia Gema Merdeka. Ya, saya berharap ya ini bulan Bung Karno yang terakhir di era Bapak Presiden Jokowi. Selama 10 tahun Bung Karno berkibar-kibar. Kita sudah punya hari lahir Pancasila, sudah ada ketetapan presiden, sudah ada patung-patung Soekarno di seluruh Indonesia. Tidak ada lagi rasa malu untuk mengakui founding father. Saya berharap di pemerintahan 20 Oktober, pemerintahan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Wapres terpilih, saya menitipkan agar nilai-nilai Bung Karno, ajaran-ajaran Bung Karno tetap dilestarikan. Karena bagaimanapun juga kita sebagai generasi sekarang membutuhkan doa restu dari para pahlawan kita. Semangat dan tetaplah Bali menjadi api Pancasila. Tanpa Bali, Indonesia mungkin sudah bubar ya. Semangat Bali, merdeka. Baik, terima kasih Aji AWK yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan juga pemaparan yang sangat luar biasa tentang Bung Karno. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua fans setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Sukses selalu Aji, sehat terus dan panjang umur ya. Fans setia Gema Merdeka, sampai di sini dulu ngobras kita hari ini bersama Aji AWK. Dan jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Jangan lupa nantikan ngobras-ngobras yang berikutnya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.